Pernah nggak sih kalian ngobrol sama orang, habis itu malah jadi ngerasa lebih capek atau lebih buruk? Atau sebaliknya, cuma ngobrol sebentar, tapi rasanya langsung bikin hari jadi cerah. Nah, ternyata ada ilmunya di balik itu semua. Yuk kita bedah bareng sebuah kerangka kerja yang revolusioner dari Dr. Robert Karhoff yang bisa bikin setiap interaksi kita jadi jauh lebih bermakna. Oke, kita mulai dari ide intinya dulu ya. Ternyata setiap percakapan yang kita lakukan itu punya dampak yang luar biasa. Seringnya kita nggak sadar, tapi setiap obrolan, sekecil apapun, itu punya bobot. Dengerin deh kutitan dari Dr. Charkov ini. Agak nusuk ya, ini nunjukin masalah kita semua. Kita ini kan ngobrol terus setiap hari, tapi coba deh jujur, seberapa sering kita ngerasa bener-bener nyambung sama orang lain? Nah, ini dia gagasan utamanya Karhaf. Nggak ada yang namanya obrolan netral. Setiap interaksi, entah itu di kantor, di telepon, atau pas ngopi, itu pasti antara membangun seseorang atau malah sebaliknya ngejatohin dia. Nggak ada di tengah-tengah. Dan bedanya tuh jauh banget. Di satu sisi, ada obrolan relasi rendah yang rasanya cuma nyedot energi dan bikin kita makin terpuruk. Di sisi lain, ada obrolan relasi tinggi yang justru nambah semangat dan bikin kita berkembang. Saya yakin kita semua pernah ngerasain keduanya kan? Nah, pertanyaan ini nih yang mengubah segalanya. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau kita bisa dengan sengaja bikin setiap obrolan kita itu selalu ngasih dampak positif. Pasti efeknya luar biasa banget buat hubungan kita, karir, ya buat hidup kita secara keseluruhan. Untungnya, Dr. Charkov nggak cuma nanya doang, tapi dia juga ngasih jawabannya. Karyanya ini memicu sebuah revolusi besar dalam cara kita memandang komunikasi dan hubungan antar manusia. Gini, dulu tuh orang mikir empati itu kayak bakat alami. Kamu entah punya atau enggak dari lahir. Tapi Charkov datang dan mengubah semua itu. Dia berhasil mecah-mecah konsep membantu ini dari seni yang abstrak jadi ilmu yang konkret. Jadi keterampilan yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai sama siapa aja. Ini benar-benar terobosan. Terus gimana caranya? Nah, ini dia intinya. Ada sebuah kerangka praktis dengan 4 fase yang bisa kita pakai buat membangun hubungan yang lebih baik. Yuk, kita bedah satu-satu. Yang keren dari model ini adalah hubungan sebab akibatnya yang jelas banget. Setiap skill yang dilakuin si penolong, itu bakal langsung memicu proses tertentu di orang yang dibantu. Jadi ini bukan sihir, tapi benar-benar sebuah resep yang terstruktur. Oke, jadi ini dia 4 skill utamanya. Anggap aja ini kayak 4 pilar buat membangun percakapan yang transformatif. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Skill pertama, memberi perhatian penuh. Kedengarannya simpel ya, tapi ini fondasinya. Ini tuh lebih dari sekedar nggak mainan HP. Ini soal kita ngasih hadiah paling berharga buat orang lain, kehadiran kita 100%. Dari cara kita natap, cara kita duduk, dan yang paling penting, cara kita dengerin. Tujuannya cuma satu, bikin orang lain ngerasa dilihat dan didengar. Lanjut ke skill kedua, merespons. Ini bukan cuma ngulangin apa yang lawan bicara kita bilang ya. Bayangin kita ini kayak cermin, tapi cermin yang mantulin bukan cuma kata-katanya, tapi juga perasaan dan makna di balik kata-kata itu. Nah, dengan gitu kita justru bantu dia buat ngelihat masalahnya sendiri dengan lebih jernih. Oke, biar gampang, kita pakai contoh. Bayangin ada temen kamu yang datang dan ngomong dengan nada sedih kayak gini. Biasanya kan, reaksi pertama kita itu ngasih nasihat atau nyoba ngibur. Tapi coba kita lihat cara yang lebih efektif. Nah, alih-alih ngasih nasihat, seorang penolong yang terampil mungkin akan merespons kayak gini. Ini contoh sempurna dari refleksi perasaan. Nggak ada nasihat, nggak ada penghakiman, cuma pemahaman murni. Respons kayak gini tuh yang justru membuka pintu obrolan lebih dalam, bukan malah nutup. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam lagi, mempersonalisasi. Di fase inilah kita bantu seseorang buat bergeser. Dari yang tadinya mikir, kok hal-hal ini terjadi sama saya ya? Jadi bertanya, oke, apa peran saya dalam situasi ini? Ini langkah yang krusial banget biar dia bisa nemuin solusinya sendiri. Dan yang terakhir, menginisiasi. Kenapa? Soalnya paham doang kan gak cukup. Disinilah kita bantu ubah pemahaman itu jadi rencana aksi yang nyata. Ini jembatan dari, oh saya ngerti sekarang. Jadi oke, ini yang bakal saya lakuin. Semua skill tadi itu bisa kita lihat kayak sebuah tangga. Kita semua pasti pernah lah di level 1, pas kita lagi nggak merhatiin orang ngomong. Nah, tujuannya adalah gimana caranya kita terus naik. Sampai akhirnya kita bisa sampai di level 5, di mana kita bisa benar-benar memulai perubahan di hidup seseorang.
Penting banget buat kita ingat ya, kerangka kerja ini tuh bukan cuma buat para profesional kayak terapis atau konselor. Yuk kita lihat gimana ini berlaku buat kita semua. Intinya gini, skill ini tuh universal. Mau kamu itu orang tua yang lagi ngobrol sama anak, manajer yang lagi ngasih feedback, atau cuma teman yang lagi dengerin curhatan, 4 langkah ini bisa banget ngubah kualitas dan hasil dari setiap obrolan itu. Dan jangan pernah sepelekan kekuatan kita. Charkov nemuin, kadang cuma butuh satu orang aja yang benar-benar terampil membantu buat membalikkan arah hidup seseorang. Dari yang tadinya terus menurun, jadi bangkit lagi. Itulah kekuatan yang kita punya. Kutipan dari rekan Charkov ini ngasih kita perspektif yang lebih luas. Ini bukan cuma soal jadi jago ngomong, tapi ini soal jadi manusia yang lebih baik dan membangun masyarakat yang lebih peduli. Oke, sebagai penutup, ada satu prinsip terakhir dari Charkov yang menurut saya bakal ngubah cara kita mandang bantuan selamanya. Ini dalam banget sih. Jadi kesuksesan sejati itu bukan pas kita berhasil nyelesain masalah seseorang, tapi kesuksesan sejati itu adalah saat kita bisa memberdayakan dia sedemikian rupa, sampai akhirnya dia sendiri bisa jadi penolong buat orang lain. Jadi kayak efek domino kebaikan gitu. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Di obrolan kamu selanjutnya, kamu mau jadi siapa? Apa kita mau jadi pendengar yang di level 1 yang cuek? Atau kita mau coba naik tangga, jadi seseorang yang benar-benar bisa membantu, memahami, dan memberdayakan orang di sekitar kita? Pilihannya ada di tangan kita.